buruk, istrinya pun buruk. Ia betul-betul pasangan yang kerjasama dalam keburukan. Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Si perempuan membuat perangkap untuk Nabi agar Nabi itu kena perangkap itu dan meninggal dunia. Si suami menindas Nabi. Dua-duanya kompak memusuhi Nabi. Meskipun pada akhirnya Abu Lahab dan istrinya mati dalam terhina. Si istrinya itu kena perangkapnya sendiri. Senjata Tuhan, senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Itulah istrinya Abu Lahab. Ada tipe yang kedua, yaitu Asiyah dan Fir'aun. Asiyah ini istrinya salehah, suaminya auzubillah ya. Tetapi ada enggak dalam sejarah Asiyah minta khulu, gugat cerai pada Fir'aun? Enggak ada ya. Makanya ibu-ibu jangan gampang dikit-dikit bapak-bapak diamuk gitu ya. Bapak-bapak apa salahnya, enggak seberat Fir'aun loh. Asiyah itu loh, punya suami Fir'aun, enggak pernah berontak kayak ibu-ibu gitu Pak ya. Kita ini enggak ya palinglah susah diajak ngomong gitu kan, kurang bapak-bapak ya. Gak mau ngikuti kehendak istri. Ya betul, istri itu dipimpin suami pemimpin yang gak boleh taat pada istri. Istri itu hanya proposal saja, nyampein kebaikan pada suami, pengajuan bukan perintah. Kalau diterima ACC lanjut. Yang ketiga, tipe keluarga kayak Nabi Nuh. Suaminya soleh, istrinya buruk. Dan tipe yang keempat adalah tipe Nabi Ibrahim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tipe yang luar biasa. Tipe Rasulullah dan Nabiullah Ibrahim. Bagaimana jejak-jejak cinta mereka? Dua nabi yang menjadi pilihan ini. Itulah sebabnya kenapa salawat kita hanya dua pada nabi ini. Karena hanya dua nabi ini yang menjadi idola kita dalam berkeluarga. Meskipun jumlah nabi itu ada 25, tetapi idola dalam berkeluarga itu hanya dua. Ibrahimkan dirimu sebagai suami, ajarkan dirimu sebagai istri, dan Ismailkan anakmu sebagai buah hatimu. Jadi Ibrahim itu contoh ideal. Suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik. Mudah-mudahan kita semua demikian. Amin. Jadi siapa teladanmu dalam berkeluarga? Teladanku dalam berkeluarga adalah Rasulullah dan Ibrahim alaihissalam, yang senantiasa kita selawati di dalam setiap selawat kita. Jadi teladan kita dalam berkeluarga adalah Ibrahim dan Rasulullah. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah adalah contoh teladan yang baik bagi kalian. Ingat bapak-bapak ya, Nabi itu jadi contoh paripurna bagi kita. Jangan cuma Nabi dicontoh ibadahnya, jangan cuma Nabi dicontoh sholatnya, dicontoh hajinya, tetapi Nabi harus dicontoh pula segala-galanya. Bagaimana Nabi menjadi suami, ikuti. Bagaimana Nabi menjadi pemimpin, ikuti. Bagaimana Nabi menjadi pedagang, ikuti. Nabi itu ia paripurna sebagai contoh bagi kita. Tidak boleh kita hanya ikut Nabi di saat di masjid, tapi nggak ngikut Nabi di saat di rumah. Selama ini yang kurang bagi kita adalah mencontoh Nabi dalam hal rumah tangga. Banyak bapak-bapak sholatnya sudah ala Nabi, tapi belum tentu menjadi suami ala Nabi. Ya. Ini yang mesti kita sempurnakan pada diri kita. Sementara Nabi itu disebut uswatun hasanah. Bagaimana jejak-jejak cinta Rasulullah dalam keluarga? Ada ungkapan yang kerap kali kita dengarkan, rumahku surga. Gimana ibu-ibu? Apakah demikian kondisi rumah kita? Insya Allah. Rumahku surgaku.
Hah? Insya Apa Allah. apa masih kadang-kadang? Yang kadang. Hah? Atau ini masih ilusi, halu, ya? Masih sering kebayang aja, belum jadi sebuah realita. Atau masih dalam cita-cita, OTW. Baiti jannati itu bisa, ia bukan sebuah ilusi, ia merupakan sesuatu yang pasti apabila kita semua berusaha mencontoh Nabi. Kekurangan kita selama ini menginginkan rumah tangga kita baiti jannati, tetapi kita tidak memiliki pedoman, kita tidak memiliki idola, kita tidak memiliki teladan siapa yang mesti kita ikuti. Makanya dua nabi tadi itu Rasulullah dan Nabiullah Ibrahim menjadi contoh ideal kita membangun rumah tangga. Pernikahan bagi kita adalah biduk cinta menuju Allah. Bukan biduk cinta menikmati dunia. Bukan biduk cinta hingga tua. Tetapi jelas ultimate goalnya itu jelas. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, kembalinya pun pada Allah. Maka menikah itu ada yang menganggap untuk bahagia, ada juga yang menganggap untuk mendapatkan keberkahan. Bapak-bapak mau pilih yang mana? Mau bahagia apa berkah? Dua-duanya. Ya pilih salah satu ya. Menikah untuk bahagia apa berkah? Berkah. Berkah? Berkah. Bahagia belum tentu berkah, Iya. tapi berkah pasti bahagia. Iya. Berkah itu di saat kita survive, stabil dalam segala kondisi, itu namanya berkah. Di saat kaya, gak sombong dan bersyukur. Di saat miskin, sabar dan tidak putus asa. Itu namanya berkah. Karenanya, setiap ada orang yang nikah, maka Nabi mengajarkan satu doa yang luar biasa. Satu-satunya doa yang dipanjatkan oleh Nabi dan tidak boleh doa yang lain, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika. Semoga Allah memberkahimu di saat bahagiamu, semoga Allah memberkahimu di saat susahmu. Jadi, kalau berdoa itu dengan doa itu jangan doa samawa ya, bahagia ya, banyak anak banyak rezeki ya. Itu yang menghipnotis pengantin sehingga dia seolah-olah menikah itu untuk bahagia. Akibatnya apa? Baru 1 minggu dia menikah, dapatkan kekurangan pasangannya, dia menyesal. Oh, katanya menikah itu bahagia, kok begini suamiku? Banyak kekecewaan yang kita dapatkan ketika kita menganggap bahwa menikah itu untuk bahagia. Sebab jujur, memang kita tidak selamanya bahagia. Bapak-bapak terutama dikira bahagia jadi suami terus. Cuma bapak-bapak ini suka nyimpen perasaannya saja, makanya nggak nampak dia susah. Ya Pak ya, Pak, kita ini terzolimi apa suka menzolimi? Gitu Mas Haji. Jadi Terlalu jujur. jangan sampai kita menikah ini untuk bahagia, karena pasti Anda kecewa. Menikah itu kan awal-awalnya saja nikmat gitu ya. Namanya apa? Bulan madu. Bulan madu, bulan loh ya, bukan tahun madu. Jadi cuma 30 hari masa usianya. Makanya salahnya kenapa disebut bulan? Coba hidup madu. Nah itu. Ya. Tapi juga kalau hidup madu kecewa juga ibu-ibu. Apa maksudnya tuh Pak? Hidup madu. Apa hidup di madu? Hidup madu maksudnya segala sepanjang hidupnya manis selalu. Itu tidak mungkin, nggak mungkin. Itu tidak mungkin. Kenapa? Satu alasannya, selama kita menikah di dunia, selamanya pasti ada ujian. Karena dunia ini diciptakan tempat ujian. Jadi kalau mau menikah, tidak mau diuji, minggat di dunia aja. Baru lepas dari ujian. Ya, makanya ibu-ibu jangan menghindari ujian.
Yang salah itu bukan ujiannya, yang salah itu cara menyikapi ujiannya. Yang masalah itu bukan masalahnya, yang masalah itu cara menyikapi masalahnya. Kalau ujian itu pasti, sebab Allah menciptakan dunia memang tempat kita diuji. Yang kedua, dunia ini tempat kita berbuat baik, mazra'atul akhirah, sawah ladang kita mendapatkan pahala untuk akhirat kita. Tapi kadang-kadang kita ini di rumah tangga melanjutkan permainan masa kanak-kanak kita yang nggak boleh lagi terulang. Apa itu? Nah, hati-hati dulu ya. Jangan main hitung-hitungan lagi ketika sudah punya suami. Cukup di masa kecil kita saja main hitung-hitungan. Kamu itu dan aku ini 8 jam dalam sehari. Hitung-hitungan. Jangan sampai hitung-hitungan kita. Kalau sampai ibu-ibu, bapak-bapak hitung-hitungan, disitulah mulai prahara itu muncul. Cukuplah hitung-hitungan itu ketika masih anak-anak. Yang kedua, jangan coba-coba kita melanjutkan permainan kita menang-menangan. Itu permainan yang nggak boleh dilanjutkan ketika kita sudah menikah. Ya. Suami merasa menang karena ia pemimpin, istri pun merasa menang karena dia sebagai manajer dalam rumah tangga. Yang ketiga, jangan main petak umpet. Ya. Keluar nggak izin, datang pun nggak pamit, nggak salam, kayak jelangkung gitu. Perginya nggak apa? Datang tak diundang, pulang tak diantar. Siapa begitu? Jangan main petak umpet sama suami, tahu-tahu sudah di rumah mertua, di telepon. Ya. Aku tidak mau pulang kecuali kamu jemput aku. Kamu keluar nggak izin kok, kau minta dijemput? Nggak usah dijemput Pak, biar dia gojek sendiri. Jadi ada 3 permainan yang nggak boleh kita ulang ketika kita sudah menikah. Jangan main hitung-hitungan, jangan main menang-menangan, jangan main petak umpet. Itu yang akan menjadikan kehidupan kita ini berkah. Ya. Kemudian, bagaimana hidup ini agar ia berkah? Tadi, barakallahu lak. Semoga Allah memberkahimu di saat bahagiamu. Bagaimana berkah di saat bahagia? Bersyukur dan banyak menderma pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wa baraka 'alaika. Semoga Allah memberkahimu di saat susahmu. Bagaimana caranya? Tidak putus asa di saat susah dan bersabar. Itu namanya berkah di dalam susah. Sebagaimana doa yang biasa kita baca itu. Ini tadi saya baca ya. Inilah doa satu-satunya. Jadi ibu-ibu kalau ada pengantin, sesekali jangan mengatakan sakinah mawaddah warahmah, jangan. Ya. Apa yang diucapkan? Hati-hati pelakor ya. Oh iya, harus ini ya. Jaga dirimu, jaga cantikmu, jaga penampilanmu. Banyak pelakor mengancam. Sampaikan pada pengantin itu pahit-pahitnya kehidupannya setelah kita lalui. Jangan cuma manis-manisnya kehidupan kita sampaikan pada mereka. Sejenaklah peluk pengantin perempuan, bisikkan ke telinganya, "Duk, ya bawa sabar deh ya. Suamimu ganteng malam ini, tapi tidak seganteng ini dia besok." Ya. Peluk laki-laki bagi bapak-bapak, ya. "Mas, memang sepi istrimu di saat bersanding, tapi besok ya, toa nanti dia." Tahu toa ya? Corongin dulu. Jadi begitu. Nah, kita ini kehilangan contoh ideal dalam rumah tangga. Kita banyak mencontoh tetangga. Ya. Oh kayak gitu loh. Ibu-ibu terutama, mohon maaf ya, kami itu paling gak suka kalau dibanding-bandingkan. Meskipun dibandingkan dengan ustaz. Ya.
Demi Allah ini sampai sumpah saya ya. Seburuk-buruk kami sebagai laki-laki paling tidak suka kalau dibanding-bandingkan. Mau dibandingkan dengan saudaranya, mau dibandingkan dengan orang lain, paling gak suka namanya laki-laki dibanding-bandingkan. Betul. Ya. Betul. Saya laki-laki kok. Oh ya, Ustaz ya. Ya. Jadi tolong sama ibu-ibu ya. Kena deh. Jangan banding-bandingkan kita. Hah? Kalau terpaksa, ya misalkan kayak saya ini ya, kegemukan. Nah, Mas, aku itu seneng loh, kamu gemuk enak kayak jadi bantal gitu. Tapi demi kesehatanmu ternyata kurus sedikit itu lebih bagus. Jadi caranya itu jangan, ya Allah mas, ini drum apa ini? Jangan gitu. Ya. Sisi baiknya sebutkan dan cari sisi lebih baiknya. Sisi baiknya sebutkan, cari sisi lebih baiknya. Bagaimana Nabi romantisnya pada istrinya? Kata Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian itu aku, kata Nabi. Tetapi yang paling baik bagi keluarganya adalah aku pula. Maksud Nabi, siapakah orang terbaik itu? Yang terbaik bagi keluarganya. Siapakah istri yang terbaik itu? Yang terbaik bagi suaminya. Siapakah suami terbaik itu? Yang terbaik bagi istrinya. Ini mohon maaf ya, kadang-kadang kita cemburu loh pada sahabat-sahabat istri kita. Setiap kali dipanggil oleh sahabatnya langsung loncat. Tapi pada saat kita ngajak jalan-jalan belum tentu. Apalagi ngajak jalan-jalannya gak ke tempat yang dia inginkan. Mau kemana mas? Ke pantai. Pantai lagi. Sekali-kali kata SNK gitu. Ya. Jadi, tapi kalau dia di WA sama temannya, langsung. Nah, di situ letaknya apakah kita lebih mengutamakan pasangan kita atau orang lain. Mohon maaf ya, jangan euforia dengan kebaikan kita. Selama yang testimoni tentang kebaikan kita itu bukan anak dan suami kita, jangan mengaku baik. Ibu-ibu, jangan mengaku baik meskipun sedunia ini menjadi saksi kebaikanmu sebelum suamimu yang menjadi saksinya. Kebaikan bagi kita itu ketika yang puas dengan kebaikan kita adalah suami dan anak kita. Ketika yang puas adalah istri dan anak kita. Jadi nanti pulang tanya pada suami, mas, bagaimana aku padamu? Masya Allah, engkau pribadi yang menakjubkan bagiku. Barulah antum mengatakan alhamdulillah ya Allah, aku ini orang baik ternyata. Tapi kalau suami bilang, mas, aku bilang padamu, gimana? Aku ini seperti apa padamu? Apa ya? Panjang sekali. Ya, baik juga sih, tapinya itu yang panjang. Kalau kamu tidak cerewet, 1, 2, ya, kalau tidak suka memaksakan kehendakmu, 3, kalau kamu siap pakai, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Wah, mau musim panas, musim hujan, ya namanya pakaian semua kita pakai Pak ya, kecuali belum dicuci. Tapi pakaian itu Pak dicuci dulu. Bapak punya mobil aja tiap 3 bulan diservis, istri udah 30 tahun dinikahi gak pernah diservis. Ya bawalah ya. Undang facial, undang ke rumah kita pijit refleksi, undang ke rumah kita apa namanya itu pijit apa? Dulu. Ya diurut lagi dulu, spa, bawalah. Masa cuma dipakai tok, nggak pernah ditap. Jadi khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. 1, Nabi itu romantis di dalam panggilan.
Nah. Jadi, Nabi itu romantis di dalam panggilan. Mau ikut siapa Pak? Ikut Nabi apa ikut Abu Lahab? Hah? Ikut Nabi kan? Kalau mau ikut Nabi, lihat Nabi itu. Dakhala al-habasyatul masjid yal'abuna faqala li ya Khumaira atuhibbuna an tantanduri ya Nabi Aisyah. Jadi saat orang-orang Ethiopia sedang main tombak di masjid, aku nonton dengan Nabi dan Rasulullah, kemudian Nabi memanggilku di tengah orang banyak itu, ya Khumaira, wahai istri yang pipinya merah. Masya Allah. Pak, pernah nggak muji-muji istri? Sering ya? Yang dipuji apanya? Cantiknya. Pak, kalau istri habis mandi, tatap ya dalam-dalam. Apa sih Mas? Kok natap gitu? Masya Allah. Apa? Kok tambah gemuk ya kamu? Apa sih Mas? Masya Allah. Kok ada ya perempuan secantik ini mau sama aku? Langsung melayang tuh. Gak jadi berangkat. Jadi apa kata Nabi? Romantis dalam panggilan. Ayo kita putuskan. Kesenangan ibu-ibu dipanggil siapa? Mulai dipanggil siapa Bu? Enaknya, seneng. Enggak, saya tanya ibu yang ibu senangi, bukan yang dipanggil suami, yang ibu senangi. Loh, jujur, ini susahnya perempuan ya. Kita manggil salah, kita disalahkan. Ditanya apa yang kamu sukai, enggak jawab. Ayo. Hah? Jujur. Ayo. Jujur. Kita ayo. Masalahnya itu bukan nolehnya, ya. Ini masalahnya senang apa enggak? Saya. Catat Pak ya, saya. Bu Tutu. Ini dia. Ya ini Bu Tutu yang habis ulang tahun pernikahan. Selamat ya, abadi hingga besok insyaallah. Amin. Apa nih kesukaan